Sobat rekan pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya akan menyampaikan kisah mistis, cerita horor desa Maribaya. Jadi kisah ini dari narasumber kita, seorang wanita bernama Adis. Jadi ini kejadian yang dialami oleh Adis di tahun 2015. Saat itu Adis sedang SMA. Dia sekolah SMA di sebuah sekolah boarding school di kota Bandung. Nah, pada saat itu dia sudah kelas 3 SMA dan sekolahnya melakukan acara pelepasan dengan tema religius gitu ya, selama 1 minggu di desa Maribaya, Lembang, Kabupaten Bandung. Jaraknya sekitar 1,5 jaman dari kota Bandung. Nah, di desa ini para siswa yang dilepas itu akan melaksanakan acara 1 minggu berbaur dengan masyarakat, dan setiap siswa akan menginap di satu rumah tangga. Nah, Adis kebetulan tinggal di selama 1 minggu tinggal di rumah Pak Heri dan Bu Ani. Nah, Pak Heri dan Bu Ani ini usianya sekitar 45 tahunan dan mereka tidak punya anak ya. Nah, mereka bekerja sebagai peternak. Dan disitulah Adis mulai membantu dari Pak Heri di peternakannya. Nah, pada hari kedua, Adis itu ngelongok di samping rumah itu ada sumur. Sumurnya itu ditutup dengan rantai dan di situ juga ditaburi bunga. Ya, karena gak enak, Adis tidak berani bertanya hal yang ganjil tersebut kepada Pak Heri maupun Bu Ani. Nah, kemudian pada malam harinya Adis bermimpi. Dia mendengar suara ya. Tapi begitu dia terbangun, tidak ada apa-apa. Kemudian dia tidur lagi. Pada jam 1 dini hari, dia mendengar ada suara wanita bergumam dari samping. Ya. Lalu Adis melongok dari jendela, dia melihat Bu Ani bergumam sambil seperti menggendong anak kecil di samping. Samping itu lokasinya di dekat sumur. Ya, tapi sambil dia menggendong seperti menggendong bayi, seperti menggendong anak kecil, tapi dia tidak ada bayi atau anak kecil di situ. Ya. Kemudian paginya saat sambil membantu Pak Heri di peternakan, Adis bertanya, kok dia melihat semalam Bu Ani seperti sambil bersenandung, bergumam, sambil menggendong, seperti menggendong bayi, tapi dia tidak menggendong apa-apa. Ya, Pak Heri hanya menjawab, ya memang dia begitu, maklumi saja, sudah ya. Nah, kemudian pada malam harinya Adis bermimpi, ya. Di mimpinya itu dia mendengar suara dari
samping rumah. Kemudian dia bangun lalu buka pintu dan berjalan ke arah samping rumah yang gelap. Dia melihat ada seperti kelebatan ke arah sumur. Kemudian dia mengikuti ke arah sumur. Dia melongo ke arah sumur sambil menyenterkan senternya ke dalam. Seperti ada dorongan dari belakang dia jatuh. Dia jatuh persis dia seperti dipeluk oleh kuntilanak dan kuntilanak tertawa-tawa. Terbangunlah Adis saat itu. Kira-kira jam 1:30 pagi. Kemudian Adis, gak lama sudah dia bangun, dia ada mendengar suara dari samping. Nah, awalnya dicuekin lah, dia ketakutan. Tapi suara itu makin lama makin keras, seperti suara tertawa, suara berjalan, suara terkekeh-kekeh. Penasaran, dia akhirnya berjalan ke samping. Ya, saat dia berjalan ke samping, dia melihat kok ada seperti ada kelebatan masuk ke sumur. Terus dia makin mendekati ke sumur. Lalu dia ada suara dengar teteh gitu. Penasaran dia, makin mendekat dia ke sumur. Dibukalah rantai-rantai sumur itu. Lalu dibuka sumurnya, penutup sumur, dan dia arahkan senter. Di dalam sumur itu ada kuntilanak tertawa keras-keras. Kuntilanak itu sambil menggendong seorang anak kecil kisaran umur 5 tahun laki-laki. Sambil ketawa-tawa keras-keras, Adis langsung menutup pintu sumur, berlari masuk ke rumah, teriak-teriak, menggedor-gedor pintu untuk membangunkan Pak Heri dan Bu Ani. Mereka keluar, lalu Adis menceritakan semuanya, baik mimpinya maupun dia sudah ke samping dan lihat kuntilanak dan anak bayi. Ditenangkanlah sama Pak Heri. Jadi kejadiannya, mereka dulu pernah punya anak umur 5 tahun laki-laki. Lalu anak itu sedang bermain-main dekat sumur, kecemplung, meninggal di sumur. Jadi mitosnya, rumornya di situ ada penunggu kuntilanak, memang penunggu sumur. Karena itu selalu dirantai supaya nggak ada yang kecemplung lagi, dan diberi bunga-bunga. Karena ibaratnya itu kuburan anaknya lah. Ya, demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.